Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat beberapa poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama itu dalam poin A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dalam kedudukan dan makna pembukaan undang-undang ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat yaitu makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ketika kita membahas undang-undang, pasti kita akan membahas tentang hukum. Oleh karenanya, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Undang-undang ini merupakan hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada pembukaan terdiri atas 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Poin yang kedua yaitu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Dan dalam proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bagi Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kemudian pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Yang ketiga yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Nasional Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia karena undang-undang ini merupakan motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang dapat diciptakan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal undang-undang. Yang kedua yaitu pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa dan lain-lain. Yang keempat kita membahas makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam isi pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini terdapat 4 alinea. Hal yang pertama itu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pertanyaan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tapi berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya bahwa bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dan alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara, seperti tujuan negara, bentuk negara, dan lain-lain. Kemudian dalam poin B, kita membahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat yang pertama yaitu tertulis. Suatu hukum tertulis yang mengikat pemerintah ataupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua itu singkat dan supel, memuat aturan pokok-pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
Kemudian sifat yang ketiga, kita memuat norma-norma, aturan-aturan tertulis serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Sifat yang keempat merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Pembukaan undang-undang ini tidak dapat diubah. Makanya bahwa pembukaan undang-undang memuat cita-cita bersama rakyat Indonesia. Dalam kedudukannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol. Dalam Undang-Undang Dasar Negara, sebagai alat kontrol yang dimaksudkan yaitu apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua sebagai pengatur. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Terima kasih, semoga dari sini bisa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol